hari ini? Luar biasa dong Kak. Pasti sangat luar biasa. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa. Kak Marta pimpin dalam doa ya. Siap Kak Klau. Ayo adik-adik sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hati kita. Ayo adik-adik kita nyanyikan satu buah pujian lagi. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Semangat sekali adik-adik. Semangat Kak Marta, lihat dari sini semuanya semangat muji Tuhan loh. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau puji Dia sekali lagi. Adik-adik boleh duduk ya. Sungguh Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada. Bersamaku di setiap musim hidupku. Kau tidak pernah tinggalkan Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
teguhkan kasih-Mu. Sungguh bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari sembah Dia adik-adik. Mari belajar menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau setia Bapa, Engkau setia Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau yang teramat baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu setia. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa.
Jaga Tuhan, Kau berkati setiap kami, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan dan hati seorang hamba yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Memberkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau urapi ya Bapa. Biarlah segala yang disampaikan pada hari ini Tuhan, boleh kami terima Tuhan dan boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik masih semangat kan mengikuti ibadah hari ini? Nah, wajah adik-adik ceria sekali. Seperti kakak hari ini bahagia. Bahagia sekali. Adik-adik tahu kenapa? Oh, dapat HP baru. Bukan adik-adik. Apa? Oh, karena memakai baju baru. Bukan. Adik-adik tahu kakak bahagia karena kakak ketemu adik-adik semua. Dan kakak lebih bahagianya lagi karena kakak mau cerita firman Tuhan pada adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, siap semua ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya. Adik-adik tahu apa itu bahagia? Artinya bahagia itu apa sih? Apa? Apa Joken? Oh, bahagia itu senang katanya Joken. Apa? Apa Rafa? Oh, bahagia itu sukacita. Ada yang lagi? Oh, ini Gebrin. Apa bahagia? Bahagia itu damai sejahtera katanya Gebrin. Wah, adik-adik hebat semua ya. Nah, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah perasaan senang dan tentram ya adik-adik. Kalau menurut Alkitab, bahagia itu adalah keadaan sejahtera yang bersifat tetap. Nah, adik-adik, kalau kakak tadi kan merasa bahagia saat kakak ketemu adik-adik dan mau menyampaikan firman Tuhan. Kalau adik-adik merasa bahagia itu saat apa sih? Apa? Oh, Bradley katanya bahagia saat dapat nilai bagus. Nilainya bagus ya adik-adik. Nah, ada yang lain? Oh, ini Dek Ria. Apa Dek Ria? Oh, bahagia karena ketemu idolanya. Ada yang lain? Oh, Darlin. Apa Darlin? Oh ya, mendapat kasih sayang. Oh, ini Esther. Katanya bahagia saat menerima mainan baru. Nah, adik-adik gimana kalau sebaliknya? Saat adik-adik mendapat nilai jelek, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak bisa ketemu idolanya. Apakah adik-adik masih merasa bahagia? Gimana adik-adik? Nah, kakak punya cerita ini adik-adik. Yuk kita saksikan cerita berikut ini. Di suatu hari yang cerah, ada seorang anak sedang bermain di taman. Anak itu dijuluki si ceria, karena dimanapun dia berada, akan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Lagi asik-asiknya si ceria bermain, dia melihat bapak-bapak yang sedang kebingungan. Lalu ceria menghampiri orang tersebut dan bertanya, "Bapak, kenapa kok kebingungan?" Bapak itu pun menjawab, "Saya kehilangan kunci motor. Ini saya mencarinya." Si ceria berkata, "Ceria bantu cari ya Pak." Lalu mereka mencari di sekitar taman. Beberapa saat kemudian, si ceria menemukan kunci tersebut dan berteriak, "Aku menemukan kuncinya Pak." Bapak tersebut bahagia karena kunci motornya ditemukan. Dan bapak itu pun berterima kasih pada ceria. Ceria juga bahagia karena bisa membantu orang lain. Kemudian, ia berjalan pulang. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang anak yang sedang menangis. Ceria pun bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu pun menjawab, "Aku kelaparan. Sudah beberapa hari tidak makan apa-apa. Apa kamu punya makanan?" Ceria pun membuka tasnya dan memberikan makanan untuk anak tersebut. Anak itu langsung menerimanya dan berterima kasih pada ceria. Si ceria langsung pulang dengan bahagia
bisa berbagi dan menolong orang lain. Nah, dari cerita tadi adik-adik, kita melihat orang merasa bahagia itu saat mereka membantu orang lain, saat menolong orang lain, saat berbagi dan meluangkan waktu untuk orang lain, itu bisa merasa bahagia adik-adik. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya saat kita menerima atau mendapatkan sesuatu yang baik yang kita harapkan ya adik-adik, tetapi kita bisa merasa bahagia saat kita membantu orang lain, saat kita menolong orang lain, saat berbagi, kita juga merasa bahagia. Orang lain yang kita bantu, kita tolong juga merasa bahagia adik-adik. Dan orang bahagia itu saat melakukan perintah Tuhan. Seperti dalam Alkitab di Lukas 1 ayat 39 sampai 45 ada dua orang wanita yang berbahagia, yaitu Maria dan Elisabet. Adik-adik perhatikan, apa yang membuat Maria dan Elisabet ini berbahagia? Kakak akan bacakan, adik-adik simak ya. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Judul perikopnya Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, adik-adik, yang membuat Elisabet bergembira, bahagia itu karena ia mengandung di usianya yang tidak muda lagi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kebahagiaan Elisabet bukan hanya itu adik-adik, karena Elisabet kedatangan Maria. Yang saat itu Elisabet tahu Maria sedang mengandung sang juru selamat. Jadi Elisabet gembira, berbahagia bisa dekat dengan ibu sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, sedangkan Maria adik-adik berbahagia karena Maria tahu yang ia kandung adalah anak Allah. Dan yang lebih berbahagia lagi, Maria dipakai oleh Tuhan dalam rencananya. Jadi adik-adik, Maria dan Elisabet berbahagia karena mereka bisa melakukan perintah Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan di dalam rencananya yang besar. Jadi adik-adik, mari kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kelak kita bisa dipakai di dalam rencana Tuhan yang besar. Dan ingat adik-adik, kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi kita kebahagiaan. Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap kami ya Bapa, untuk mengikuti ya Bapa cerita firman Tuhan hari ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kami anak-anak-Mu ya Bapa bisa melakukan perintah-Mu dengan baik ya Bapa. Kami boleh ya Bapa merasakan kebahagiaan seperti Maria dan Elisabet ya Bapa. Terlebih ya Bapa, kami boleh membagikan kebahagiaan itu kepada seluruh orang-orang yang kami temui ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami percaya ya Bapa, firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami semua ya Bapa, boleh bertumbuh-tumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Mari kita ayat hafalan. Kita buka di Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan
dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita ulangi sekali lagi ya. Resi bantu dengan gerakan. Wah, teman-teman hebat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ada sukacita hari ini? Pagi ini kita sudah belajar tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Tadi diceritakan tentang apa? Ayo. Tadi ceritanya tentang kisahnya Elizabeth dan Maria, di mana Elizabeth dan Maria ini sangat bahagia sekali. Bukan hanya karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka tahu betul bahwa Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan tersebut. Jadi, adik-adik ingat ya, bahwa kebahagiaan itu tidak hanya didapat apa yang kita inginkan. Contohnya, misalnya ini, adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Tetapi adik-adik harus tahu siapa sumbernya yang memberikan kebahagiaan tersebut. Kita tahu bahwa semua berkat-berkat itu Tuhanlah sumbernya. Oleh karena itu, Tuhanlah sumber kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Dengan begitu, meskipun adik-adik mendapatkan nilai yang jelek, padahal sudah belajar dengan sungguh-sungguh, adik-adik jangan bersedih ya. Adik-adik tetap harus bersukacita dan berusaha untuk lebih baik lagi. Atau apa yang adik-adik inginkan belum adik-adik dapatkan, adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat adik-adik. Dan tetaplah apa? Bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami telah belajar Tuhan tentang arti kebahagiaan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya akan kasih-Mu. Engkau berkati kami semua, Engkau berikan sukacita yang melimpah, karena Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Bila sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu dan yang lainnya, dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau sertai Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik semuanya luar biasa ya, sudah ikut sekolah minggu ini sampai selesai. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode, atau adik-adik juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di sini ya. Nah, buat adik-adik yang mau join di Zoom sekolah minggu, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu kalian masing-masing ya. Untuk video kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati.